Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadewa Maulana Muhammad dengan NIM 41825110021 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Masuk ke nomor yang pertama, di sini diketahui ada himpunan semesta U, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada himpunan A, anggotanya adalah seluruh anggota himpunan U yang merupakan bilangan genap. Lalu ada himpunan B, anggotanya adalah seluruh anggota himpunan U yang merupakan bilangan prima. Lalu ada himpunan C, yang anggotanya adalah seluruh anggota himpunan U yang lebih besar dari 5. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk himpunan A, B, dan C-nya. Sini himpunan A, berarti kita cari bilangan genap dari himpunan semesta U. Berarti ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu untuk himpunan B adalah bilangan prima dari himpunan semesta U. Dan untuk bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya bisa habis kalau dibagi satu atau bilangan itu sendiri. Berarti di sini ada 2, ada 3, ada 5, dan ada 7. Nah, selanjutnya kita cari himpunan C-nya. Di sini berarti anggota himpunan yang lebih besar dari 5 di himpunan semesta U. Berarti ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, yang pertama kita kerjakan yang A. Di sini kita akan mencari gabungan dari irisan A dan B dengan komplement C. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung, yaitu kita cari irisan A dan B-nya. Nah, ini A irisan B. Nah, irisan ini pengertiannya adalah kita mencari anggota himpunan yang ada di keduanya. Jadi, misal untuk irisan A dan B ini, kita cari anggota himpunan yang ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Nah, di sini kebetulan hanya 2 yang ada di keduanya, berarti untuk irisan A dan B itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari komplement C-nya. Untuk komplement itu sendiri adalah seluruh anggota himpunan di semesta U yang tidak ada di himpunan C. Jadi misal di himpunan C ini anggotanya ada 6, 7, 8, 9, 10. Berarti komplementnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya tinggal kita gabungkan saja antara irisan A dan B dengan C komplementnya. Sorry. Jadi di sini kita gabung, pertama ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan yang terakhir ada 5. Selanjutnya kita kerjakan yang B, di mana kita akan mencari selisih antara gabungan A dan C dengan B. Yang pertama kita cari yang ada di dalam tanda kurung dulu, yaitu gabungan A dan C. Ini simple ya, tinggal kita gabungkan saja.
antara himpunan A dan C, berarti kita dapat di sini gabungannya adalah 2, lalu 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya tinggal kita cari selisihnya antara gabungan A dan C dengan B. Nah, selisih ini pengertiannya adalah kita cari anggota himpunan anggota himpunan dari gabungan A dan C ini yang nggak ada di B. Jadi kita lihat di sini 2, 2 itu kan ada di himpunan B, berarti bukan. Nah, terus ada 4, 4 ini nggak ada di himpunan B. Nah, berarti di sini termasuk. Lalu 6, 6 ini nggak ya 6 ini nggak ada, terus 7 ini ada, 8, 8 itu nggak ada, lalu 9, 9 itu juga nggak ada, dan yang terakhir 10, 10 juga nggak ada. Berarti di sini kita dapat ada 4, 6, 8, 9, dan 10. Selanjutnya kita kerjakan yang C, di mana kita akan mencari gabungan dari irisan A komplement dan B dengan selisih C dan A. Yang pertama kita kerjakan yaitu tanda kurung yang sebelah kiri, yaitu mencari irisan komplement A dan B. Dengan langkah awalnya kita tentukan terlebih dahulu komplement A-nya. Nah, di sini berarti A komplement kita cari sama seperti sebelumnya. Komplement itu kan artinya uh, seluruh anggota himpunan semesta U yang tidak ada di himpunan A. Atau simpelnya karena himpunan A ini adalah bilangan genap, maka kita tinggal ngambil bilangan ganjil dari himpunan semesta U-nya. Nah, di sini ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Oke. Selanjutnya tinggal kita cari irisannya antara komplement A dengan B. Let's Nah, irisan itu kan kita mencari anggota himpunan yang ada di kedua himpunan ini. Berarti kita cek terlebih dahulu antara komplement A dan dengan himpunan B. Oke, 1. 1 itu nggak ada, 3. 3 ini ada nih. Oke, 5. 5 juga ada. Dan 7 ada. Dan 9 itu nggak ada. Berarti kita dapat irisan A komplement dan B adalah 3, 5, 7. Selanjutnya kita cari tanda kurung di sebelah kanan, yaitu selisih C dan A. Ya, selisih itu kan artinya kita cari anggota himpunan di C yang nggak ada di himpunan A. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu. Oke, pertama ada 6, 6 itu ada, 7, 7 itu nggak ada, 8 itu ada, 9 nggak ada, oke 10 ada. Berarti kita dapat selisih antara himpunan C dan A yaitu 7 dan 9. Nah, selanjutnya tinggal kita gabungkan saja antara kedua kelompok ini. Jadi, uh,
Komplement dengan ada 3, 5, 7, dan yang terakhir ada 9. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini ada fungsi komposisi, di mana diketahui fungsi f sama dengan 2x min 3 per x plus 1, lalu fungsi g sama dengan x min 1 per x plus 2. Yang pertama, di sini kita akan mencari f beneran g, atau artinya kita menaruh fungsi g ke dalam fungsi f. Jadi dari sini kita bisa tulis f gx, karena kita menaruh fungsi g ke dalam fungsi f. Nah, selanjutnya kita kerjakan dari fungsi f gx ini. F gx sama dengan, kita tulis fungsi f-nya, yaitu 2x min 3 per x plus 1. 2, x-nya kita ganti jadi gx. Min 3 per x, berarti gx plus 1. Setelah itu kita substitusi. 2, gx itu, fungsi g itu x min 1 per x plus 2. Jadi kita taruh di sini x x min 1 per x plus 2 minus 3 per, kita tulis lagi, x min 1 per x plus 2 ditambah 1. Nah, setelah itu kita sederhanakan penyebutnya. Di sini berarti penyebutnya x plus 2. Terus yang atas berarti 2 dikali x min 1. Lalu untuk yang kanan, sini penyebutnya x plus 2. Nah, untuk yang atas, di sini ada 3, berarti 3 ini kita kali dengan x plus 2. Per, bawah di sini kita tulis gx min 1 per x plus 2 tambah, karena di sini angkanya 1, jadi kita bisa langsung nulis x plus 2 per x plus 2. Nah, setelah ini kita memperolehkan berarti yang atas ada 2 dikali x min 1 dikurang 3 dikali x plus 2 per, karena penyebutnya udah sama, jadi di sini x plus 2. Nah, setelah itu yang bawah juga sama. Sini x min 1 plus x plus 2 per x plus 2. Nah, di sini untuk atas dan bawah penyebutnya
udah sama, kita bisa coret. Jadi tersisa 2 dikali X min 1 kurang 3 dikali X plus 2 per X min 1 plus X plus 2. Nah, dari sini bisa kita hitung 2 dikali X itu 2X, 2 dikali min 1 itu min 2, lalu min 3 dikali X itu min 3X, dan min 3 dikali 2 itu min 6. Per X, X ditambah X itu 2X, min 1 ditambah 2 itu min 1. Lalu kita sederhanakan lagi. Di sini berarti 2X dikurang 3X itu min min X atau min 1X, lalu min 2 dikurang min 6 itu min 8, dan penyebutnya adalah 2X min 1. Jadi kita memperoleh hasil f Gx sama dengan min X min 8 per 2X min 1. Selanjutnya kita ke B. Di sini kita akan mencari G bunderan F, atau artinya kita akan menaruh fungsi F ke dalam fungsi G. Jadi di sini kita tulis, bisa tulis G, X-nya kita ganti jadi fungsi F, Fx. Jadi kebalikannya dari yang A. Nah, dari sini kita bisa cari G Fx sama dengan kita tulis fungsi G-nya yaitu X min 1 per X plus 2, di mana X-nya kita ganti jadi Fx. Jadi di sini Fx min 1 per Fx plus 2. Lalu kita substitusi fungsi F-nya yaitu 2X min 3 per X plus 1. Per X min 1 dikurang 1. Per, terus lagi di sini 2X min 3 per X min 1 ditambah 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan penyebutnya. Yang atas di sini kita tulis 2X min 3 per X min 1 kurang, untuk menyamakan penyebut berarti kita kalikan dengan penyebutnya aja. Berarti di sini X min 1, nah yang atas juga kita kali 1, jadi X min 1 per X min 1 per, tulis lagi 2X min 3 per X min 1 tambah, di sini karena angkanya 2 berarti di sini 2 dikali X min 1 per X min 1. Nah, setelah itu sini kita hitung. Yang atas berarti kita dapat 2X min 3 min X min 1
per X min 1 per yang bawah 2X min 3 plus 2 dikali X itu plus 2X plus 2 dikali 1 itu min 2 per X min 1. Nah, di sini penyebutan udah sama, yaitu X min 1, jadi bisa kita coret. Dan tinggal sisa 2X min 3 min X min 1 per 2X min 3 plus 2X min 2. Nah, setelah itu kita hitung. Sama dengan 2X dikurang X itu hasilnya X atau 1X. Min 3 dikurang 1 itu hasilnya min 4 per 2X ditambah 2X hasilnya 4X. Lalu min 3 dikurang min 2 itu hasilnya min 1. Jadi sini kita memperoleh fungsi g f(x) sama dengan X min 4 per 4X min 1. Lanjut ke nomor 3, di sini diketahui ada matriks C, isinya ada 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Lalu kita diminta untuk menentukan C inverse-nya. Nah, untuk mencari C inverse, kita menggunakan rumus 1 per determinan C dikali adjoin C. Nah, jadi kita perlu mencari determinan C-nya terlebih dahulu. Di sini, determinan C sama dengan, kita buat matriksnya lagi. Di sini, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Lalu, di luarnya sebelah kanan kita buat tambahan kalau matriks lagi di sini. 1, 2, 0, 1, 5, 6. Dari matriks kolom pertama dan kolom kedua. Nah, setelah itu di sini di sini kita saya berikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk yang merah itu kita kalikan lalu ditambah, dan untuk yang kuning itu kita kalikan lalu dikurang. Jadi misal di sini 1 kali 1 kali 0 itu kan hasilnya 0. Nah, 2 dikali 4 itu 8, 8 kali 5 itu 40, di sini tambah 40. Lalu 3 dikali 0 itu 0, 0 dikali 6 itu 0, tambah 0. Lalu dikurang 3 dikali 1 itu 3, 3 dikali 5 itu 15. 6 kali 4 itu 24, 24 kali 1 itu 24, dikurang 24. 0 kali 0, 0, 0 kali 2 itu 0. Nah, di sini kita hitung 40 seperti ini harusnya 0. Karena 3 kali 0, 0, 0 kali 6, 0. Oke, di sini 40 dikurang 15 itu 25. 25 dikurang 24 itu hasilnya 1. Nah, berarti di sini determinan C sama dengan 1. Selanjutnya, kita cari adjoin C. Di sini untuk mencari adjoin C, kita mencari kofaktornya. Di sini kita buat polanya terlebih dahulu. Yaitu, sebentar. Oke. Jadi polanya
Untuk mencari kofaktor di sini kita buat ini plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Oke, selanjutnya kita cari kofaktornya. Nah, untuk mencari kofaktor di sini adalah eh, kita lihat matriks C-nya. Misal kita ingin mencari kolom pertama, baris pertama. Jadi kita tutup baris pertama dan kolom pertama sehingga tersisa 1, 4, 6, 0, 4, 6, 0, lalu ini plus, lalu kita mencari kolom kedua baris pertama. Berarti kita tutup baris pertama kolom kedua sehingga tersisa yang kelihatan adalah 0, 4, 5, 0. 4, 5, 0 plus 0, 1, 5, 6. Lalu di sini min baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama berarti 2, 3, 6, 0. Lalu baris kedua kolom kedua berarti yang tersisa hanya 1, 3, 5, 0. Lalu kolom ketiga baris kedua yaitu 1, 2, 5, 6. Nah, setelah itu baris ketiga kolom pertama kita tutup, sisa 2, 3, 1, 4. Nah, baris ketiga kolom kedua sisa 1, 3, 0, 4 plus baris ketiga kolom ketiga berarti sisa 1, 2, 0, 1. Nah, setelah kita dapat ini, cara menghitungnya adalah di sini kita kali silang. Jadi 1 kali 0 itu 0, lalu 6 kali 4 itu 24. Oh ya, caranya adalah 1 kali 0 itu 0 dikurang 6 kali 4, 24. Dan seterusnya, di sini 0 kurang 5 kali 4, 20. 0 kali 6 itu 0, dikurang 5. Lalu 2 kali 0 itu 0 dikurang 18. 1 kali 0 itu 0. 5 kali 3, 15. 1 kali 6 itu 6. 5 kali 2 itu 10. 2 kali 4 itu 8. 3 kali 1 itu 3. 1 kali 4 itu 4. 3 kali 0 itu 0. 1 kali 1 itu 1. 2 kali 0 itu 0. Nah, di sini kita hitung 0 kurang 24 minus 24. 0 kurang 20 minus 20. Minus 5 minus 18 minus 15. 6 kurang 10 itu minus 4. 8 kurang 3 itu 5. Oh sorry, positif 5. 4 kurang 0 itu 4. 1 kurang 0 itu 1. Nah, tapi kita perlu lihat pola yang pertama itu. Jadi di sini kita buat di sini minus 24 dan di sini plus. Jadi di sini minus 24. Sini minus 20, di sini minus berarti plus 20. Sini ada minus 5 ketemu plus jadi minus 5. Minus 18 ketemu minus jadi positif 18. Minus 15 ketemu positif jadi minus 15. Kemudian minus 4 ketemu minus jadi positif 4. Positif 4. Lalu 5 ketemu positif, ini 5.
4 ketemu negatif jadi negatif 4, 1 ketemu positif jadi 1. Nah, setelah itu kita transpose. Jadi transpose itu adalah, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, artinya adalah di sini baris pertama akan menjadi kolom. Jadi minus 24 kita isi ke bawah, 20 minus 5. Lanjut, 18 minus 15, 4. 5 minus 4 dan 1. Nah, untuk mencari inverse adalah rumusnya eh sini aja. C inverse sama dengan 1 per determinan C dikali adjoin C. Jadi, kita peroleh di sini, tadi determinannya adalah 1. Jadi di sini kita substitusi, di mana sama dengan 1 per 1 dikali adjoin C, yaitu ini, matriksnya sudah kita transpose. Itu 24, terus 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, dan 1. Nah, karena di sini 1 per 1, jadi hasilnya akan sama saja seperti matriks ini. Lanjut kita ke nomor yang terakhir. Di sini kita diminta untuk menentukan limit dari limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, yang pertama kita cek terlebih dahulu apakah limit ini berbentuk tak tentu atau tidak. Dengan cara x-nya ini kita substitusi dengan 3. Jadi di sini sama dengan 3 kuadrat kurang 9 per 3 dikurang 3. Ini 3 kuadrat itu 9, 9 kurang 9 itu 0, 3 dikurang 3 itu 0. Nah, jadi untuk limit ini bentuknya tak tentu, maka kita bisa menggunakan cara faktor atau L'Hospital. Nah, untuk saya sendiri di sini akan menggunakan cara L'Hospital, di mana kita akan menurunkan pembilang dan penyebutnya. Jadi oke, x kuadrat min 9 per x min 3 itu sama dengan, oke, di sini ada x kuadrat. Turunannya adalah 2 ini turun ke sini, lalu nanti 2 ini dikurang 1. Jadi di sini 2x, 2 dikurang 1 itu 1, jadi kita bisa tulis 2x saja. Lalu untuk 9-nya ini turunannya itu 0. Nah, per x. X itu turunannya 1. Karena di depan ini ada 1 dan 3 itu turunannya 0. Jadi di sini kita dapat 2x per 1. Nah, setelah itu kita substitusi x ini ke 3. Jadi 2 dikali 3 per 1 sama dengan 6 per 1 atau sama dengan 6. Oke, jadi kita peroleh limit dari x menuju 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3 adalah hasilnya 6. Lanjut ke yang B. Di sini kita diminta untuk menentukan turunan dari y sama dengan x pangkat 3 min 2x dikali x kuadrat plus x. Untuk mencari turunan yang bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan permisalan. Jadi untuk x pangkat 3 min 2x ini saya beri tanda sebagai U. Lalu untuk yang x kuadrat plus x ini saya beri tanda sebagai V.
Nah, setelah itu kita cari turunan dari U dan V-nya terlebih dahulu. Nah, jadi sini U turunan sama dengan, kita lihat di sini ada X pangkat 3. 3-nya ini turun ke bawah, lalu setelah itu dikurang 1. Jadi kita dapat di sini 2X, 3X pangkat 2, lalu ada min 2X. Nah, min 2X ini turunannya adalah min 2. Setelah itu, kita yang ke V, turunan. Sini ada X kuadrat. 2-nya ini turun ke bawah, lalu setelah itu dikurang 1. Jadi kita dapat di sini 2X, 2 dikurang 1 itu 1, jadi kita cukup tulis 2X saja. Plus X, X itu turunannya adalah 1, jadi kita tulis plus 1. Nah, setelah itu kita cari turunan Y-nya dengan rumus. Jadi Y turunan sama dengan, rumusnya adalah U turunan dikali V ditambah nggak berubah, ditambah U dikali V turunan. Gitu. Jadi setelah itu kita masukkan di sini sama dengan U turunan itu kita masukkan 3X pangkat 2 min 2 lalu dikali V. V itu berarti yang ini X kuadrat plus X ditambah ditambah U yang ini berarti X pangkat 3 min 2X dikali V turunan. Berarti yang ini 2X plus 1. Nah, setelah itu sini kita hitung. Yang pertama di sini ada 3X pangkat 2. Kita kali dengan X pangkat 2. Hasilnya adalah 3X pangkat 4. Nah, setelah itu kita kali juga 3X pangkat 2 ini dengan X. Hasilnya adalah plus 3X pangkat 2 kali X itu hasilnya 3X pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan yang minus 2 dikali X kuadrat. Hasilnya adalah min 2X kuadrat. Setelah itu min 2 kita kalikan juga dengan X. Di sini berarti min 2X. Tutup. Nah, untuk yang ruas kanan di sini X pangkat 3 kita kali dengan 2X. Oke, di sini tambah, buka kurung. X pangkat 3 dikali 2X itu hasilnya adalah 2X pangkat 4. Min 2X, X pangkat 3 kita kali lagi dengan 1. Yaitu hasilnya X pangkat 3. Nah, setelah itu kita kali min 2X dengan min 2. Hasilnya adalah min 4X
4x pangkat 2, lalu min 2x dikali 1. Hasilnya adalah min 2x. Kurung. Nah, setelah itu, di sini kita bisa urutin karena sini ada untuk pangkatnya ada yang sama. Jadi misal 3x pangkat 4, di sini ada 2x pangkat 4. Jadi kita bisa urut. Di sini ada 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4. Setelah itu tambah 3x pangkat 3. Nah, di sini ada x pangkat 3 plus x pangkat 3 kurung. Lalu ada min 2x pangkat 2. Min 2x pangkat 2. Di sini ada min 4x pangkat 2. Min 4x pangkat 2. Lalu yang terakhir di sini ada min 2x. 2x. Dan di kanan juga ada min 2x. Nah, setelah itu di sini kita hitung. Yang pertama ada 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4. Hasilnya adalah 5x. 5x pangkat 4. Selanjutnya, 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Hasilnya adalah plus 4x pangkat 3. Setelah itu, min 2x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2. Hasilnya adalah min 6x pangkat 2. Lalu yang terakhir, min 2x dikurang min 2x. Hasilnya adalah min 4x. Nah, jadi turunannya, turunan adalah, Y turunan sama dengan 5x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 min 4x. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.